Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita baru aja selesai sholat maghrib hari ini di Makkah tanggal 24 April 2024. Ini aku sekarang lagi mau balik ke hotel. Ya beginilah kurang lebih. Nih, kalau misalnya kalian mau lihat kondisi, kalau misalnya kita baru keluar dari masjid gitu kan, terus kita kayak, atau kita baru datang banget dari hotel, kita mau lihat kondisi pelataran Ka'bah itu kayak gimana, seberapa ramai, kita bisa lihat aja nih di ini apa sih namanya tuh, kelihatan kan? Nah, itu emang bener-bener live banget kondisi Ka'bah terkini, teman-teman. Sama kayak kami di hotel juga. Kami di hotel juga punya TV, yang TV-nya itu langsung tersambung live Mekah gitu. Jadi kalau misalnya di hotel, kita tuh selalu pantau tuh kapan posisi Ka'bah itu di Ka'bah itu yang agak sedikit sepi, maksudnya agak sedikit lebih tidak terlalu full begitu. Nah, biasanya sih yang tidak terlalu full itu adalah dari jam 7 pagi sampai dengan menjelang sholat zuhur, itu nggak terlalu full. Adapun ketika malam hari, Ka'bah itu selalu ramai. Orang banyak yang tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Nah, teman-teman, keramaian setelah usai sholat maghrib di Masjidil Haram. Sekarang aku mau pintu di sana. Aku mau balik ke hotel. Di atas kita tepat Zamzam Tower. Tuh, di atas kita tepat Zamzam Tower. Masya Allah, Masya Allah. Nah, arah jalan pulang kita, hotel kita di sebelah sana, di dekat WC number 4. Tuh. Nah, teman-teman, itu adalah kipas yang biasa dihidupkan di siang hari ketika misalnya panas, matahari itu sangat terik. Kipas itu akan berputar dan dia akan mengeluarkan uap air. Jadi untuk mengurangi panas yang sangat luar biasa gitu ya, panas yang sangat banget ketika siang, maka diputarlah kipas itu dengan uap airnya, dan agak lumayan dingin lah untuk jamaah-jamaah, karena sebagaimana kita ketahui ubinnya Masjidil Haram itu warna putih, jadi itu juga menambah panas pantulan cahaya matahari. Nah, itu dia. Nah, ini yang seperti ini adalah petugas kebersihan. Biasanya mereka tuh dibedakan. Kalau misalnya warna biru, ini biasanya petugas kebersihan lantai. Kalau misalnya dia warnanya abu-abu yang sama dengan tong Zamzam, itu biasanya itu adalah petugas untuk Zamzam. Dan pakai baju warna loreng itu biasanya askar yang bisa menjaga di pintu Ka'bah, pintu masuk, kemudian pintu utama masjid, dan di posisi pembedaan antara laki-laki dan perempuan ketika hendak masuk waktu sholat. Nih teman-teman, jadi hotel kita tuh lurus ke sana. Ini Zamzam Tower, ya kelihatan ya. Aduh, masya Allah. Zamzam Tower. Jadi sembari jalan kalian juga harus hati-hati ya guys, karena aku nggak tahu sih, kalau misalnya kayaknya Indonesia itu kan pada umumnya kan badannya kecil gitu ya, dan orang luar negeri itu, terutama orang-orang Arab itu badannya besar-besar. Kalau misalnya kita ketabrak lumayan sakit sih. Jadi baik itu perempuan maupun laki-laki, perempuan Arab itu lebih besar-besar, badannya lebih besar daripada perempuan Indonesia. Indonesia tuh kecil-kecil, pendek-pendek. Makanya Indonesia tuh gampang sekali tandai sama orang-orang Arab, karena itu tadi, selain badannya kecil, terus pendek-pendek, ini juga pesek gitu ya. Nah, sembari jalan pulang menuju hotel tuh banyak sekali toko-toko seperti ini menuju hotel. Jadi teman-teman, di Masjidil Haram ini nggak susah menemukan orang Indonesia. Kayaknya hampir 70% jamaah itu jamaah Indonesia. Jadi kita tuh kayak nggak perlu apa ya, kayak merasa ke kampung sendiri gitu, saking banyaknya jamaah dari Indonesia. Aku mau dari sini biar cepet, insyaallah. Nah,
Nah, di sepanjang jalan ini, di sepanjang jalan ke sini, ke jalan keluar atau jalan masuk itu biasanya banyak juga duafa atau istilahnya peminta-minta di sebelah di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngasih sedekah, kalian boleh kasih ke duafa yang ada di sepanjang jalan menuju ke pelataran Masjidil Haram. Ya teman-teman. Nih, biasanya sih orang-orang dari negara India, Kazakhstan, Uzbekistan, Afrika. Wes, di sana ada mallnya guys. Pokoknya kalau belanja Masjidil Haram gak usah risau deh. Di sini banyak sekali tempat belanja. Kita tuh kalau orang Indonesia ya, kalau jalan sama orang luar negeri tuh, orang Arab, padahal aku udah pakai sandal tinggi kan, tapi ketika kita jalan sama mereka tetap aja kita tuh rendah. Maksudnya kayak kita tetap aja kelihatan pendek gitu. Mereka tuh besar banget, luar biasa. Masya Allah sama sekali. Jembatan ketika kita mau pulang, ketika aku mau pulang ke hotel kami kan sebelah sana ya. Aku selalu bakalan lewatin ini nih. Kalau kita bilangnya bukan jembatan ya, ini kayak flyover gitu. Kalau kita di Indonesia bilangnya flyover. Nah, jadi kita lewat dari bawah flyover ini. Teman-teman, nih kalau kita sudah mulai masuk, kalau kita sudah mulai arah keluar, udah mulai terasa beda. Kalau misalnya kita masih di dalam tuh masih terasa kayak AC gitu. Terus kalau misalnya kita udah keluar, udah terasa angin. Nah teman-teman, biasanya kalau aku pulang, aku lewat jalan ini nih. Bukan. Kalau misalnya aku masuk, aku lewat jalan ini nih. Dia dibukanya ketika jalan masuk. Tapi kalau pulang kita harus ini ditutup dan kita lewat dari sini muter. Bentar ya guys, sini dulu. Mau kasih sedekah dulu.